Halo my friend, Assalamualaikum. Hari ini kita mau ngomongin soal pernikahan. Jom. Ya, semua orang yang sudah cukup umur pasti memiliki keinginan untuk menikah. Iya nggak? Iya dong. Karena kenapa? Baik dari segi agama Islam, bahwa pernikahan adalah menyempurnakan setengah dari agama kita. Nah, selain itu juga menikah adalah keinginan bagi semua orang yang sudah akhir balik, ya, yang sudah cukup umur pastinya. Tapi bagaimana caranya menikah di luar negeri dan dengan orang asing? Dalam hal ini saya mau ngebahas tentang syarat cara menikah di Malaysia untuk warga negara Indonesia yang mau menikah dengan orang Malaysia khususnya. Ya, jom simak baik-baik satu persatu persyaratan biar kamu semakin tahu. Dan jangan lupa kalau sudah tahu, share ke teman-teman kamu yang lain ya, dan subscribe channel Cerita Ricky. Ya my friend, tinggal di luar negeri, terutama pada saat pandemik di mana kita nggak bisa pulang untuk sudah hampir 2 tahun ya, 2 kali lebaran kita nggak pulang-pulang. Mungkin sebagian teman-teman yang bekerja di sini, baik itu laki-laki maupun perempuan, terus falling in love, ketemu seseorang, dan mungkin jodohnya ada di Malaysia, terus kemudian mau berencana untuk menikah. Tapi apa aja sih persyaratan yang boleh dan siapa aja yang tidak boleh menikah di Malaysia? Ini dia. My friend, kalau kamu adalah pekerja dengan permit atau visa bekerja sementara atau PLKS ya. Coba kamu lihat di permitnya. Ketika kamu adalah seorang pekerja PLKS atau temporary pass atau pekerja kontrak sementara begitu, maka kamu tidak diperbolehkan untuk menikah di Malaysia atau tidak diperbolehkan untuk menikah di sini. Oh, tapi jangan sedih dulu dong, santai bro. Santai-santai, selalu ada jalan untuk niat yang baik, bener gak? Bener. Nah, kalau kamu posisinya saat ini bekerja dengan permit bekerja, misalkan kerja kilang gitu ya, ladang atau perkhidmatan seperti itu kan pasti memegang permit PLKS ya. Nah, permit PLKS memang secara undang-undang tidak dibenarkan menikah di sini atau menikah dengan warga negara yang sama ataupun dengan warga negara yang tidak sama. Tapi bukan berarti kamu harus membatalkan niat pernikahan kamu ya, tidak perlu. Karena ada caranya. Yang pertama, kamu cancelkan dulu permit menikahnya. Ya, atau habiskan dulu permit menikahnya. Kemudian setelah di-cancel atau setelah dihabiskan permit bekerjanya, kamu minta ke immigration untuk dibuatkan special pass. Ya, minta sama immigration untuk dibuatkan special pass setelah permit kamu habis atau setelah dibatalkan. Ingat, special pass ini ada jenisnya. Ada yang jenis tulisannya itu to leave the country, nih, to leave the country, yang artinya harus meninggalkan negara, harus pulang. Kemudian ada juga special pass yang tulisannya itu pending for marriage purpose, atau singkatnya special pass menunda untuk proses pernikahan. Jadi ingat, kamu jangan salah lagi. Ketika kamu habiskan permitnya atau kamu cancel permitnya, pastikan kamu mendapat special pass yang tidak, yang bukan to leave the country. Kalau kamu mau proses pernikahannya di Malaysia, nggak perlu pulang ya. Karena kalau special pass kamu tulisannya itu to leave the country, maka artinya kamu mau nggak mau haruslah pulang dulu ke Indonesia. Nah, kebijakan ini yang menentukan adalah pihak immigration Malaysia. Jadi kamu bisa memohon gitu ya. Saat kamu habiskan permitnya atau saat kamu mau mengcancelkan permitnya, bilang tujuannya adalah kamu ingin menikah.
Jadi kamu bisa dapat special pass yang tulisannya itu pending for marriage proses kayak gitulah, untuk proses pernikahan. Pokoknya ada merit-meritnya gitu ya. Nah, kalau kamu sudah dapat itu, maka kamu boleh menikah dengan warga negara Malaysia, ya. Kamu boleh menikah dengan warga negara Malaysia atau dengan warga negara lainnya di Malaysia tanpa harus meninggalkan Malaysia. Tapi, my friend, ada juga persyaratan yang lain. Persyaratan yang lain itu apa? Kita baca bareng-bareng. Ini bersumber dari website KBRI Kuala Lumpur. Sebenarnya hal ini bisa kamu dapatkan di sana, ya. Kemudian nih, yang boleh menikah di Malaysia itu adalah pemegang permit atau visa pelajar, student, ya. Student pass itu bisa menikah tanpa harus mengcancelkan visanya, gitu ya. Atau pekerja profesional itu juga bisa menikah tanpa harus mengcancelkan permitnya. Oke, biar lebih jelas kita merujuk kepada peraturan tertulis mengenai persyaratan menikah di luar negeri, dalam hal ini Malaysia. Bersumber dari website KBRI Kuala Lumpur. Ini dia. Jom kita baca bareng-bareng. Prosedur menikah bagi WNI di Malaysia. A. Mengurus dokumen dari Indonesia. B. Mengurus surat keterangan menikah di KBRI. C. Melapor ke Kementerian Luar Negeri Malaysia. D. Melapor ke Immigration Malaysia. E. Mendaftar nikah di Jabatan Agama Islam atau JAIS untuk Muslim dan Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN untuk non-Muslim. F. Melegalisasi surat pengakuan nikah atau sijil perkawinan di Kementerian Luar Negeri Malaysia. Dasar hukum. Peraturan Perundang-undangan Indonesia. A. Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 6 nomor 2, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Pasal 7, 1. Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Persyaratan menikah warga negara Indonesia laki-laki ataupun perempuan. A. Paspor RI yang masih berlaku dengan izin tinggal, visa pelajar atau visa kerja profesional atau visa sosial atau pelancong 30 hari atau IC. B. KTP elektronik atau IC. C. Surat dari kelurahan atau kepala desa tempat tinggal pemohon yang meliputi N1, N2, N4. Info lengkapnya bisa kamu cek di link di caption di bawah ini. Nah, gitu my friend. Informasi singkat tentang persyaratan menikah di Malaysia. Semoga bermanfaat khususnya buat subscriber Cerita Riki yang mau menikah. Jangan lupa kasih tahu yang lain ya. Di-share ke teman-teman, di-like and subscribe channel Cerita Riki biar kamu semakin tahu. Saya Riki pamit. Assalamualaikum. Kawin. Bye. Bye.